Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidni Nuris Yuhbaba, dosen keperawatan di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 2, yang merupakan mata kuliah lanjutan dari Keperawatan Kesehatan Jiwa 1 di semester sebelumnya. Dalam mata kuliah ini akan membahas tentang asuhan keperawatan jiwa pada klien yang mengalami gangguan jiwa, recovery dari gangguan jiwa dengan pendekatan holistik dan person-centered care yang merupakan fokus pada mata kuliah ini. Termasuk juga hubungan terapeutik secara individu dan dalam konteks keluarga, serta penerapan terapi modalitas dalam keperawatan jiwa. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan klien yang mengalami gangguan jiwa dan kelompok khusus. Kemudian, mahasiswa mampu menerapkan konsep recovery dan manajemen pelayanan dalam keperawatan jiwa, serta mahasiswa mampu mensimulasikan terapi modalitas dalam keperawatan jiwa. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini diantaranya adalah asuhan keperawatan jiwa pada 7 diagnosa gangguan jiwa yang meliputi ASKEP halusinasi, harga diri rendah, waham, resiko bunuh diri, defisit perawatan diri, ASKEP isolasi sosial, dan ASKEP resiko perilaku kekerasan yang nanti akan saya tampilkan dalam video pembelajaran. Selain itu, dalam mata kuliah ini juga akan membahas tentang ASKEP pada kelompok khusus, gelandangan psikotik, pengguna nafsa, konsep recovery, dan juga terapi modalitas dalam keperawatan jiwa. Mata kuliah ini disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, melalui case study, small group discussion, role play, dan juga demonstrasi. Penyampaian materi dilakukan secara tatap muka langsung, dan sebagai upaya meningkatkan interaksi dan juga keaktifan mahasiswa, saya selalu memberikan pertanyaan dan membuka ruang diskusi, agar mahasiswa mampu berpikir kritis dan bisa menyampaikan pendapatnya secara langsung. Asesmen yang dilakukan dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 poin penilaian, yaitu 20% nilai tugas, 15% UTS, 15% UAS, serta 50% untuk nilai praktikum. Berikut ini adalah video pembelajaran mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 2 dengan materi asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan resiko perilaku kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dalam mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 2, dan hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan resiko perilaku kekerasan. Harapannya dari mata kuliah ini nanti mahasiswa mampu untuk melakukan asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan resiko perilaku kekerasan. Baik, sebelum kita mulai, mohon KMK dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Terima kasih KMK. Baik, asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan resiko perilaku kekerasan ya. Jadi gambarannya hari ini kita akan belajar bagaimana cara penanganan pada pasien dengan gangguan jiwa resiko perilaku kekerasan. Gambarannya kalau misalkan kalian melihat ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, misalkan ada di jalan, yang amuk, yang marah, yang berteriak, nah nanti kita akan bahas tentang itu ya. Baik, berangkat dari pengertian perilaku kekerasan terlebih dahulu. Jadi perilaku kekerasan ini sebenarnya adalah kondisi di mana seseorang melakukan tindakan yang merusak, yang dapat merugikan ataupun merusak baik diri sendiri ataupun lingkungan sebagai bentuk ekspresi dari emosi marah, gitu ya. Saya yakin semuanya yang ada di sini pernah merasakan marah. Pernah? Coba, saya pengen tahu, ada yang pernah merasakan marah sampai berteriak mungkin? Saya, Bu. Pernah? Ya, Coba pernah. bisa disampaikan kepada saya, gimana ketika merasakan marah itu?
Tapi sebenarnya saya tuh seseorang yang tidak bisa mengungkapkan ketika saya marah. Jadi biasanya saya tuh diam, tapi terkadang ketika saya marah itu saya bisa sampai memberontak sesuatu yang ada di sekitar saya, Ibu. Seperti itu. Oke, berarti sampai memberontak gitu ya. Benar. Ya, jadi perilaku kekerasan ini timbul akibat karena ketidakmampuan seseorang dalam mengungkapkan perasaannya, sehingga marahnya disampaikan dengan cara yang tidak konstruktif, gitu ya. Jadi perilaku kekerasan ini merupakan status rentang emosi, ya, rentang emosi ungkapan kemarahan yang dimanifestasikan dalam bentuk fisik. Jadi kalau tadi mbaknya ketika marah sampai mungkin berteriak, memukul gitu ya, mukul meja dan lain sebagainya, itu bisa disebut sebagai perilaku kekerasan. Tapi sejauh mana sih gitu ya? Kalau tadi saya bilang semua orang pernah marah, semua orang pernah merasakan marah, tapi sejauh mana yang dikatakan resiko perilaku kekerasan? Nah, akan kita bahas hari ini. Jadi, perilaku kekerasan ini sebenarnya adalah bentuk komunikasi bagaimana seseorang menyampaikan perasaannya. Hanya saja dia tidak mampu menyampaikan dengan cara yang baik, sehingga yang muncul adalah perilaku kekerasan. Nah, tadi saya bilang bahwa perilaku kekerasan ini termasuk dalam sebuah atau yang kita sebut sebagai rentang respon ya. Jadi rentang respon marah ini ada mulai dari asertif, kemudian ada frustasi, ada pasif, ada agresif, dan terakhir adalah ada amuk atau PK. Nah, asertif gitu ya, rentang respon asertif ini adalah ketika kita memiliki perasaan atau kita mampu menyampaikan marah dengan cara yang baik. Contoh misalkan, saya marah sama kamu, saya tidak suka dengan apa yang kamu lakukan. Itu adalah rentang respon asertif. Bagaimana cara kita menyampaikan emosi dengan cara yang baik, dengan cara tidak merusak. Kemudian yang berikutnya adalah frustasi. Kalau frustasi ini adalah ketika kita gagal dalam menyampaikan ataupun gagal dalam mencapai tujuan. Itu frustasi. Kemudian yang berikutnya adalah pasif. Nah, kalau tadi mbaknya ya, pasif, diam, cenderung diam. Diam itu artinya atau pasif tidak mampu mengungkapkan perasaannya, sehingga muncul perasaan tidak berdaya. Itu pasif. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah agresif dan amuk. Nah, kalau agresif ya, agresif ini artinya ketika seseorang menyampaikan perasaannya dengan tindakan yang destruktif gitu ya. Jadi sudah ada perilaku merusaknya, sudah ada perilaku kekerasannya, tetapi masih dalam kondisi terkontrol. Itu agresif. Jadi kalau tadi misalkan marah dengan memukul meja, itu agresif. Ya. Jadi kalau amuk itu sudah hilang kontrol, hilang kendali. Jadi bedanya antara agresif dan amuk adalah kalau amuk dia menyampaikan perasaan marahnya dengan tindakan kekerasan tetapi masih ada kontrol dirinya. Sedangkan kalau amuk atau tindakan perilaku kekerasan ini adalah tindakan destruktif yang sudah tidak terkontrol. Dan orang-orang dengan gangguan jiwa dengan diagnosa resiko perilaku kekerasan itu sudah masuk ke dalam kondisi yang amuk. Gitu ya. Ya, ini adalah hierarki perilaku agresif ya, mulai dari memperlihatkan permusuhan, kemudian ada perilaku yang keras, menuntut, kemudian mengancam, kemudian ada tindakan seperti mendorong, mencubit, itu sudah termasuk dalam tindakan agresif ya. Kemudian, nah ini adalah salah satu penelitian yang saya lakukan terkait dengan perilaku agresif. Penelitian ini waktu itu saya lakukan kepada siswa-siswa remaja, ya, dalam hal ini adalah siswa SMA. Ternyata dalam kasus atau pada kondisi atau siswa remaja ini tindakan perilaku agresif yang paling sering muncul ini adalah agresif verbal. Kalau di remaja itu kan dia masa-masa perpindahan antara anak-anak ke dewasa, rasa ingin tahunya besar, gitu, rasa ingin tunjuk dirinya besar, sehingga manifestasinya adalah ketika ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan, itu ada tindakan-tindakan agresi yang muncul. Kalau kalian baca di media sosial atau media massa, berita dan lain sebagainya, ada banyak kasus-kasus tindakan agresif atau tindakan kekerasan yang dilakukan remaja. Ternyata berdasarkan penelitian ini benar gitu ya. Ada banyak tindakan-tindakan kekerasan atau perilaku agresif yang dilakukan oleh remaja. Dan
tindakan agresif yang paling besar adalah agresif secara verbal. Agresif secara verbal itu gimana? Jangan dicontohin ya. Agresif secara verbal itu contohnya misalkan apa ya, misuh gitu ya, kalau bahasa Jawanya misuh, mengeluarkan kata-kata kasar, memaki, itu yang paling sering muncul di kalangan remaja. Tapi saya harap mahasiswa PSIK tidak melakukan itu ya, semuanya asertif semua. Kemudian yang berikutnya, tindakan atau hasil perilaku agresif yang berikutnya pada tingkatan yang kedua adalah amarah, kemudian agresif secara fisik, ya, kemudian yang terakhir adalah permusuhan. Dan verbal ini adalah kondisi yang paling besar atau mungkin dianggapnya sudah menjadi suatu hal yang biasa gitu ya. Ketika ada berantem sama temennya, ada hal yang tidak sesuai dengan temannya, kemudian memaki, mencaci, mengancam. Jangan. Dan ini menjadi salah satu yang harus kita promosikan. Artinya jangan sampai perilaku-perilaku kekerasan itu menjadi hal yang wajar. Nah, ini yang sedang kita kerjakan di Departemen Keperawatan Jiwa. Mungkin teman-teman ini sudah ada yang gabung dengan tim jiwa. Kita melakukan sosialisasi, melakukan edukasi, melakukan pengabdian masyarakat kepada siswa-siswa remaja supaya mereka tidak perilaku agresif, gitu ya. Kemudian, nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kaji kalau kita ketemu dengan pasien dengan gangguan jiwa, resiko perilaku kekerasan? Ada dua hal ya. Ketika kita mengkaji, ada faktor predisposisi, ada faktor presipitasi. Ada yang masih ingat faktor predisposisi itu apa? Faktor resiko yang meningkatkan kondisi terjadinya gangguan jiwa. Dimana kalau faktor predisposisinya ini terjadi di atas 6 bulan. Kalau presipitasi adalah faktor pencetus. Ya, ibaratnya kalau ada tumpukan kayu bakar, daun-daun kering, nah itu adalah faktor predisposisi. Pencetusnya apa? Api, misalkan. Ya, jadi ada tumpukan-tumpukan daun kering, kemudian kayu bakar, kemudian ada pencetus. Pencetusnya apa? Api, jadinya terbakar. Gitu. Itu adalah faktor predisposisi, faktor presipitasi. Di sini ada banyak faktor ya, predisposisi dan presipitasi. Ada faktor biologis, ada faktor psikologis, kemudian ada teori-teori psikoanalitik. Faktor biologis contohnya adalah herediter atau keturunan. Ya, penelitian menunjukkan bahwa orang dengan gangguan jiwa gitu ya, ternyata ini bisa menurun. Gitu ya, makanya kalau kalian buka lagi pengkajian itu pasti ada pertanyaan apakah pernah mengalami gangguan jiwa ataukah adakah saudara atau orang tua yang mengalami gangguan jiwa sebelumnya. Itu menjadi salah satu faktor predisposisi. Kemudian ada faktor psikologis, contohnya adalah tipe kepribadian. Di sana ditulis tipe kepribadian introvert. Kenapa kira-kira? Karena begini, kalau dengan orang-orang tipe kepribadian introvert, biasanya mereka akan cenderung untuk tidak menyampaikan emosinya, ya kan? Cenderung diam, ketika marah, ketika sedih, kebanyakan diam. Ibaratnya balon, ya balon, kemudian kalau ditiup, terus-menerus, lama-lama yang terjadi apa? Meledak. Jadilah luapan emosi. Nah, ini salah satu contoh faktor psikologis di mana tipe kepribadian menjadi salah satu faktor yang mendukung atau faktor resiko terjadinya gangguan jiwa. Kemudian kita lanjut kepada gejala ya. Kalau kita melakukan asuhan keperawatan, pengkajian, ada anamnesa, ada observasi. Di anamnesa kita tanya, kepada pasien dengan gangguan jiwa itu kita arahkan yang menyebabkan pasien marah apa. Pernah suatu ketika saya punya pasien di RSJ sana, ketika saya tanya atau saya lakukan anamnesa, saya tanya kepada pasiennya penyebab dia marah gitu ya. Waktu itu dia memecahkan kaca, yang ngamuk sampai mukul tetangganya. Ketika saya tanya apa yang menyebabkan kamu marah, saya marah sama ibu saya. Karena mobil-mobilan saya dibuang. Posisi ketika itu pasiennya usia 40 tahun. Nah, kita tanyakan kepada pasien. Tapi ingat ya, hati-hati ketika kita menggali pasien dengan gangguan jiwa, khususnya resiko perilaku kekerasan, itu kan kita tanya stresornya.
penyebab dia marahnya apa, kemudian perasaan ketika marahnya itu bagaimana, apa yang kamu rasakan ketika kamu marah. Misalkan, dada saya bergetar, Bu. Dada terasa panas. Pokoknya ingin ngamuk, itu kita tanyakan kepada pasien. Kemudian tanda gejala yang dia rasakan ketika marah apa, kita tanyakan. Kemudian dampak yang dilakukan. Jadi kan kita tanya, waktu marah apa yang kamu lakukan? Ya saya banting, misalkan. Ya saya ngamuk. Dampaknya apa? Ketika kamu lakukan tindakan itu, ya orang-orang jadi takut sama saya, misalkan seperti itu. Kemudian observasi gejala yang muncul ada muka merah, mata melotot, ya tangannya tegang gitu ya. Kemudian biasanya orang-orang dengan resiko perilaku kekerasan ini nada suaranya tinggi, kemudian ada sarkasme ya, ada bicaranya kasar, nada suaranya tinggi dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat ya tanda gejalanya secara fisik. Muka merah, tegang, melotot, tangannya mengepal, kemudian rahang mengatup. Ada yang pernah melihat orang dengan gangguan jiwa di misalkan yang lagi ngamuk di jalan? Ada ya, rata-rata seperti itu. Nah, itu nanti kita bahas bagaimana asuhan keperawatannya ya. Yang berikutnya adalah diagnosanya adalah diagnosa resiko perilaku kekerasan ya. Kemudian tata laksananya bagaimana, Bu? Kita punya tata laksana, contohnya di sini gini. Jadi ada bedanya perilaku kekerasan dengan resiko perilaku kekerasan. Ini harus dipahami ya. Kalau resiko berarti dia pernah melakukan tindakan kekerasan atau gejala aja. Dia belum melakukan tindakan kekerasan tapi sudah muncul gejalanya. Itu masuk ke dalam golongan resiko perilaku kekerasan. Ada perilaku kekerasan. Kalau perilaku kekerasan itu berarti ketika dia melakukan tindakan kekerasan. Ketika dia ngamuk, ya melempar, mukul, berteriak, gitu ya. Itu termasuk dalam perilaku kekerasan. Nah, yang pasti ketika itu terjadi tata laksananya berbeda. Ya. Kalau orang dengan gangguan jiwa dalam fase amuk atau dia sedang saat melakukan tindakan kekerasan, berarti yang harus kita lakukan adalah ini. Manajemen krisis. Jadi nggak bisa, misalkan ada orang melakukan sedang tindakan kekerasan gitu ya, sedang amuk terus kamu tanya, Assalamualaikum Bapak, bisa nggak kira-kira? Enggak. Bisa nggak? Enggak mungkin, jangan sampai orang lagi ngamuk ditanyain, apa yang Bapak rasakan? Enggak ya, beda ya. Jadi ketika pasiennya ngamuk itu masuknya ke manajemen krisis. Nanti di praktikum akan saya ajarkan bagaimana cara mengeksekusi atau melakukan tindakan pada pasien yang sedang amuk nanti di praktikum. Nanti itu akan melibatkan restraint, manajemen krisis, tim krisisnya nanti kita latih saat praktikum ya. Kemudian nah ini manajemen krisisnya ya. Mencegah bahaya, menghindarkan gangguan, kemudian mempertahankan kondisi penanganan sebagai bagian dari terapi, kemudian menurunkan jumlah stimulus, dan juga yang terakhir adalah untuk memenuhi perasaan klien. Nah, kemudian kalau ini ya, ini adalah gambaran ruang seklusi. Seklusi itu ketika pasien ditempatkan dalam suatu ruangan di mana di dalam ruangan tersebut itu dalam kondisi ruang yang aman, artinya tidak ada benda-benda yang bisa memicu bahaya ataupun perilaku kekerasan. Kalau kalian di lab main-main ke lab jiwa itu sudah ada ya dindingnya itu ada soft wall-nya gitu. Jadi ketika dia mau melakukan tindakan kekerasan meminimalisir bahaya gitu. Jadi kita masukkan ke ruangan seklusi namanya. Kalau diperhatikan di gambar itu juga ya, bednya itu tidak ada ujung-ujung yang lancip seperti ini, nggak ada. Gitu. Ataupun kalau ada kamar mandinya itu pun juga dibuat seaman mungkin. Dan di ruangan seklusi itu harus ada CCTV atau akses di mana perawat bisa memantau pasiennya. Kemudian ada restraint, ini ada restraint tali ya yang diikat, kemudian ada yang di badan, kemudian ini ada jaket restraint. Kalau jaket restraint penggunaannya beda ya, nanti akan kita banyak bahas di saat praktikum. Oke, mungkin itu dulu ya untuk materinya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya atau mau berdiskusi, boleh, silakan.
Silakan. Bu, bertanya. Ya, silakan. Bagaimana jika pasien mengamuk di rumah sakit? Oke, baik. Bagus ya pertanyaannya. Gimana kalau ada pasien dengan gangguan jiwa di rumah sakit amuk gitu ya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, tadi saya sampaikan ya, jangan dibayangkan kalau ada orang pasien dengan gangguan jiwa lagi ngamuk, terus kamu lakukan pengkajian, Assalamualaikum Bapak, nggak bisa gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah yang kita masuk manajemen krisis. Jadi di dalam manajemen krisis itu ada tim khususnya yang memang mereka sudah terlatih ya bagaimana mengeksekusi pasien dengan gangguan jiwa. Kalau tata laksana di rumah sakit ada pasien ngamuk, pasti yang masuk terlebih dahulu adalah psikofarmaka, obat-obatan yang kita masukkan terlebih dahulu. Tapi jangan dibayangkan kayak adegan di TV-TV ada pasien gangguan jiwa tiba-tiba ditancapkan suntik, enggak gitu ya. Tetap ada SOP-nya. Tetap ada tata caranya. Meskipun misalkan mau di rumah sakit jiwa mau dilakukan restraint, tetap ada tata laksananya. Jadi SOP itu tetap berjalan. Permisi Bapak, karena Bapak amuk dan tidak terkendali, maka kami akan melakukan restraint. Gitu. Restraint itu ada fisik, ada kimiawi. Kimiawi itu psikofarmaka, contohnya misalkan diazepam, 5 mg dimasukkan, IM. Ya, tapi nggak ditancapkan gitu ya Mas ya, tetap ada SOP-nya. Kita sampaikan seperti itu. Kita injekkan IM, diazepam 5 mg, kemudian baru kita lakukan restraint. Seperti itu. Jadi obat dulu yang masuk. Jadi kalau di rumah sakit itu ada UGD, ada IPCU atau Intensive Psychiatric Care Unit. Ya, IPCU namanya. Tempatnya orang dengan gangguan jiwa yang dia dalam fase krisis. Dan di fase krisis itu tindakan keperawatan SP gitu ya, SPTK belum bisa masuk. Terapi modalitas di sana belum bisa masuk. Yang bisa masuk terlebih dahulu adalah obat-obatan. Gitu ya, psikofarmaka kita masukkan terlebih dahulu. Lalu ketika kondisinya sudah mulai redam, sudah turun, sehari, 2 hari, 3 hari, kondisinya sudah turun, barulah ASKEP, SPTK boleh masuk atau bisa masuk kepada pasien. Gitu. Kalau gambaran manajemen krisisnya bagaimana? Nanti akan kita bahas saat praktikum. Nanti akan kita simulasikan minimal ada 5 orang. Nanti ada ketua tim krisis, kemudian ada anggotanya 4 orang yang mengeksekusi tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Nanti kita praktikumkan. Gitu ya. Oke, ada lagi? Boleh, silakan. Berbicara tentang penanganan di rumah sakit tadi, nah bagaimana jika hal itu terjadi di rumah, Ibu? Bagaimana kalau hal itu terjadi di rumah, pasien mengamuk di rumah? Oke, bagus ya. Kalau tadi di rumah sakit, kalau ini di rumah, di komunitas. Bayangannya kalau misalkan ada anggota keluarga yang ngamuk di rumah gitu ya. Pastinya tentu tata laksananya beda. Kalau di rumah sakit tadi ada dokter, ada perawat. Kalau di rumah bagaimana? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi idealnya, sebenarnya kalau kita bicara ideal gitu ya, kita punya tim krisis juga harusnya di tatanan puskesmas dan lain sebagainya. Makanya di dalam asuhan keperawatan jiwa, pasien yang mau pulang itu pasti kita kasih edukasi, tidak hanya kepada pasien tapi juga pada keluarga. Kalau anggota keluarga saya ngamuk lagi di rumah, itu apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, amankan diri kita dulu, bukan pasiennya. Kalau misalkan ada pasien ngamuk golok di rumah, amankan diri kita dulu, tapi bukan langsung kemudian lari yang ada kejar-kejaran sama pasien nanti. Enggak ya, enggak. Tetap ada tata caranya. Jadi ketika ngamuk, amankan diri kita, amankan dari benda-benda yang bisa memicu bahaya, golok dan lain sebagainya, itu singkirkan semua terlebih dahulu. Kemudian telepon puskesmas, assalamualaikum, bilang ke puskesmas bahwa ada anggota keluarga saya yang kambuh, dia amuk lagi, dia melakukan tindakan kekerasan lagi. Jadi kalau tim puskesmasnya dia sudah paham manajemen krisis, maka mereka nanti yang harusnya mengeksekusi. Mereka nggak hanya bawa diri, tapi juga bawa tim, bawa psikofarmaka, dan mereka juga pasti akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, pihak desa, kemudian pihak dinsos, karena biasanya rujukannya itu berangkatnya melalui dinsos. Gitu. Jadi keluarga jangan sampai ketika ada tindakan kekerasan bawa golok kemudian maju. Enggak, prinsipnya adalah kita mengamankan baik diri kita ataupun pasiennya. Kita nggak bisa ngatasin sendiri.
perawat pun, dokter pun ketika ada pasien ngamuk nggak bisa ngatasi sendiri gitu. Karena itu tadi berangkat di pengertian tadi, ketika orang sudah melakukan tindakan kekerasan, dia hilang kontrol, nggak akan melihat itu siapa. Ketika ngamuk mau melakukan tindakan kekerasan nggak akan dipikir gitu ya. Jadi prinsipnya adalah aman. Kemudian telepon tim medis datang, mereka akan melakukan manajemen krisis dengan koordinasi dengan pihak dinsos dan sebagainya untuk kemudian dirujuk. Dan pastinya kalau sudah bicara manajemen krisis, di sana juga ada medikamentose yang bisa dimasukkan. Gitu ya. Oke, ada lagi atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Nanti diskusi yang lebih panjang ataupun praktikum terkait dengan ini akan kita lanjutkan saat praktikum di lab. Insya Allah akan lebih menyenangkan lagi, gitu ya. Akan lebih seru lagi karena nanti kita belajar mengeksekusi pasien yang sedang amuk, gitu ya. Sudah cukup hari ini? Oke, saya terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.